Kali ini kita akan bahas sebuah kisah kuno, sebuah pencarian yang menyingkap kebenaran yang ternyata masih sangat relevan sampai sekarang. Ini cerita tentang dua kelompok yang mencari hal yang sama, tapi hasilnya, wah, beda banget. Kenapa bisa begitu? Yuk, kita bedah bersama. Semuanya dimulai dari pertanyaan ini. Pertanyaan yang diajukan bukan oleh orang-orang terdekat, tapi oleh para pengembara dari negeri yang sangat jauh. Mereka melihat sebuah tanda di langit, dan mereka cukup berani untuk bertindak. Dan pertanyaan sederhana inilah yang kemudian memulai segalanya. Nah, ini dia, inti dari pembahasan kita. Di satu sisi, ada para cendekiawan, dengan semua kitab suci dan pengetahuan mereka. Di sisi lain, para peziarah yang modalnya cuma sebuah bintang di langit. Kok bisa yang satu gagal dan yang satunya lagi berhasil? Ini yang menarik. Untuk menjawabnya, ini dia peta jalan kita. Kita akan lihat dua tipe pencari ini, lalu kita bandingkan antara sekedar punya pengetahuan dengan benar-benar melakukan perjalanan. Kita juga akan pakai analogi peta dan GPS, lalu gimana kita bisa jadi bintang bagi orang lain, dan diakhiri dengan pentingnya memilih jalan yang baru. Oke, kita mulai ya. Jadi, kita punya dua kelompok yang dihadapkan pada pertanyaan yang sama. Di mana raja yang baru lahir? Yang pertama, para ahli Taurat. Anggap saja mereka ini kaum intelektual, para sarjana yang ada di pusat kekuasaan, Yerusalem. Mereka pegang semua naskah kuno. Yang kedua, orang Majus, para pengembara misterius dari timur yang datang cuma karena mengikuti sebuah tanda. Nah sekarang, mari kita bedah perbedaan yang paling tajam di antara mereka. Karena disinilah pelajaran utamanya. Ternyata, ini bukan cuma soal apa yang Anda ketahui, tapi apa yang Anda lakukan dengan pengetahuan itu. Coba deh lihat perbandingannya. Kelihatan banget kan bedanya? Para ahli Taurat ini panduannya sempurna loh, kitab suci. Mereka tahu persis di mana harus mencari, bahkan bisa mengutip ayatnya. Tapi sikap mereka pasif, mereka nggak kemana-mana. Sebaliknya, orang Majus cuma punya bintang, sebuah visi yang hidup. Tapi hati mereka tulus dan aktif. Mereka rela menempuh perjalanan yang luar biasa jauh. Dan ini dia kelemahan fatal mereka. Pengetahuan yang akurat ternyata nggak jadi tindakan apa-apa. Mereka punya jawaban yang benar di atas kertas, tapi mereka melewatkan momen paling bersejarah itu cuma karena mereka nggak mau melangkah. Sama sekali. Tapi, tunggu dulu. Kisah ini juga menunjukkan kalau ketulusan orang Majus nggak membuat perjalanan mereka sempurna. Mereka bikin asumsi yang sangat manusiawi. Namanya juga raja, ya pasti lahirnya di istana dong. Nah, kesalahan inilah yang membawa mereka ke Yerusalem, yang justru memicu kemarahan Raja Herodes dan berujung pada tragedi. Ini pelajaran penting. Ketulusan saja, tanpa panduan yang tepat, bisa jadi berbahaya. Oke, jadi ini membawa kita ke prinsip utamanya. Untuk sampai ke tujuan yang tepat, terutama dalam perjalanan rohani, Anda nggak bisa cuma mengandalkan salah satunya. Anda butuh peta, tapi Anda juga butuh GPS. Coba bayangkan pengetahuan itu sebagai peta Anda. Peta ini kasih gambaran besar, arah umum, dan yang paling penting, menyelamatkan Anda dari kesalahan fatal. Peta inilah yang seharusnya bilang ke orang Majus, bukan ke Yerusalem, tapi ke Bethlehem. Peta itu mencegah Anda salah kota. Lalu, visi yang hidup, dalam hal ini bintang itu, adalah GPS Anda. Peta memang menunjukkan kotanya, Bethlehem. Tapi GPS lah yang menuntun Anda, belokan demi belokan, jalan demi jalan, sampai Anda tiba persis di depan pintu rumah yang benar. Ini adalah panduan presisi yang nggak bisa diberikan oleh peta. Jadi, poinnya jelas banget ya. Anda butuh peta pengetahuan supaya nggak tersesat parah, dan Anda butuh GPS berupa bimbingan yang hidup untuk menemukan pintu yang tepat. Anda butuh keduanya. Oke, sekarang pertanyaannya. Apa artinya semua ini buat kita hari ini? Karena kisah ini bukan cuma tentang mencari, tapi juga tentang menjadi penunjuk jalan. Gimana caranya kita bisa jadi bintang yang hidup bagi orang-orang di sekitar kita? Materi sumber kita memberikan 5 langkah praktis untuk menjadi bintang yang hidup. Ini sebuah proses, dimulai dari memperhatikan firman, lalu dipenuhi oleh apa yang disebut roh 7 ganda, yang intinya adalah mengalami Tuhan secara penuh dan intensif, sehingga kita bisa hidup dalam terangnya. Dan ini bukan sesuatu yang abstrak loh. Ini tentang tindakan nyata sehari-hari. Gimana Anda memulai hari Anda, gimana Anda menjalani hidup, pentingnya terhubung dengan komunitas, dan akhirnya menjadi pengaruh positif. Dimulai dari lingkaran terdekat Anda, yaitu keluarga. Dan terakhir, mari kita lihat bagian penutup dari perjalanan orang Majus. Apa yang terjadi setelah mereka akhirnya menemukan dan menyembah sang raja?
Bagian ini sangat dalam maknanya. Jadi, setelah pertemuan itu, kisah mereka ditutup dengan sebuah perintah penting. Orang Majus diperingatkan untuk tidak kembali lewat jalan yang sama, jalan yang akan membawa mereka kembali ke bahaya. Mereka harus pulang lewat jalan lain. Nah, jalan lain ini adalah simbol perubahan total. Ini tentang meninggalkan jalan pengetahuan yang statis dan pasif, jalannya para ahli Taurat, dan memilih jalan baru yang hidup, yang dibentuk oleh sebuah pengalaman nyata. Karena sebuah pertemuan yang sejati, itu pasti akan mengubah arah hidup Anda selamanya. Dan ini membawa kita pada pertanyaan penutup untuk kita renungkan baik-baik. Setelah melihat dua jalan ini, jalan pengetahuan yang diam dan jalan perjalanan yang aktif, pertanyaannya sekarang adalah, jalan mana yang sedang kita tempuh hari ini?